you don't put it. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Keisha Putri Patarani dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic Cisco. Di sini ada remote Cisco real device. Nah, di sini ada switch atau router. Lalu di sini ada kabel RJ45 untuk bisa terhubung ke laptop atau PC. Sebelumnya saya sudah jelaskan pada video sebelumnya ya. Bisa kita lanjut saja. Di sini ada remote Cisco real device. Di sini ada tombol power agar si router atau Cisco ini bisa menyala seperti ini. Nah, ini untuk konsol port RJ45 ini bisa dicolokkan ke laptop seperti yang ada di gambar ini. Nah, terus ini putih itu salah satu PC yang akan digunakan pada Cisco ini, kurang lebih seperti itu. Kita bisa lanjut. Di sini ada tanda prompt, switch, perintah dasar, tidak bisa konfigurasi. Nah, untuk user X mode ini, di sini kita lanjut. Ada tanda prompt switch. Nah, perintah penting seperti show running config atau config masuk dari user mode dengan enable. Nah, jadi contohnya show running config tapi dia belum bisa melakukan konfigurasi. Ini juga sama ya, belum bisa melakukan konfigurasi. Dimana sih kita akan melakukan atau bisa mengkonfigurasi. Nah, di sini ada tanda form switch config. Di sini itu caranya masuk dengan perintah konfigurasi terminal. Nah, nanti kita akan praktikkan pada Cisco paket Treasure kita. Jadi, digunakan untuk konfigurasi perangkat secara umum. Untuk global configuration yang ini. Lalu di sini ada sub configuration mode. Nah, interface configuration yaitu switch config IF. Nah, untuk interface atau switching config lain, untuk konfigurasi lain mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Untuk yang ini sama seperti konsol telnet dan SSH ya contohnya. Oke, kita lanjut saja ke basic config. Di sini juga yang pertama itu konfigurasi nama host. Jadi itu digunakan untuk memberikan nama pada switch atau router. Nah, memudahkan identifikasi perangkat saat terdapat banyak perangkat pada jaringan. Misalnya si switch. Si switchnya itu lebih dari satu. Kalau kita tidak menamakan satu-satu, nanti kita akan bingung. Ini konfigurasinya pada switch berapa, seperti itu.
maka dilakukanlah yang namanya konfigurasi nama host atau hostname agar tidak saling bertukar satu sama lain. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau di sini ada konfigurasi password enable. Nah, untuk konfigurasi password enable ini, dia mencegah orang yang tidak berwenang mengubah konfigurasi perangkat. Jadi, saat kita konfigurasi atau tidak di password, nanti orang pasti bakal bisa ada yang mengakses si switch yang kita sedang konfigurasi dan tidak menutup kemungkinan dia bisa menghapus atau mereset lagi konfigurasi yang telah kita lakukan. Maka kita harus sediakan atau kita harus menggunakan konfigurasi password. Si konfigurasi password enable ini agar menjadi data lebih aman. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada konfigurasi message of the day banner. Nah, di sini juga contohnya password yang diminta saat mengakses perangkat melalui kabel konsol. Nah, menambah keamanan akses lokal ke perangkat. Jadi untuk yang ini menambahkan keamanan gitu. Lebih aman untuk menambah kekuatan password kita. Kita lanjut saja ke basic Cisco konfigurasi password VTY telnet atau SSH. Password untuk akses jarak jauh menggunakan telnet atau SSH. Nah, ini digunakan saat melakukan remote management pada switch atau router. Menyimpan konfigurasi agar konfigurasi tidak hilang setelah perangkat di restart. Kurang lebih seperti itu untuk yang ini. Nah, kita lanjut. Cek konfigurasi. Nah, yang pertama itu show IP interface brief. Jadi show itu adalah menampilkan status seluruh interface dan alamat IP yang digunakan. Melihat konfigurasi aktif atau tidaknya untuk yang pertama itu, atau cek touch interface yang ini. Oke, lanjut saja. Yang kedua itu cek konfigurasi aktif. Nah, jadi yaitu menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan atau melihat konfigurasi yang tersimpan. Nah, untuk yang ini ya, kita lanjut saja ya. Untuk cek password tersandi atau show start. Dia itu menampilkan konfigurasi yang tersimpan di memori startup. Nah, jadi konfigurasi IP address semuanya dilakukan pada router dan switch layer 3. Nah, pada switch layer 2, IP bisa hanya digunakan untuk kebutuhan manajemen. Nah, kita lihat saja konfigurasi IP address. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kita langsung saja praktikkan pada Cisco paket Reacher kita. Di sini kita sudah masuk ke Cisco paket Reacher kita ya. Di sini saya akan menambahkan satu router dan satu switch. Saya memakai switch yang ini. Lalu kita akan sambungkan menggunakan kabel. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi basic konfigurasi di router ini dan switch. Langkah pertama kita masuk ke router,
Lalu ke CLI saya ketikkan perintahnya and lalu exit. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita tuliskan saja enable kita config command from terminal, konfigurasi terminal gitu. Masukkan saja perintahnya yaitu conf t. Lalu enter. Nah, lalu host name bisa pakai nama masing-masing. Contohnya host name Keisa. Lalu enter. Nah, lalu kita ketik lagi enable script passwordnya 123. Passwordnya 123. Enter. Nah, lalu di sini sudah beres untuk konfigurasi dasarnya. Dan untuk memasukkan konfigurasi IP di router itu tidak otomatis. Kita coba masukkan perintahnya yaitu int fa null / null. Lalu nah, ini sudah ada ya bacaannya teman-teman. Lalu kita ketik lagi IP address 192.168.1.1 lalu 255 sebanyak 3 kali lalu titik 0. Di sini sudah ya untuk konfigurasi yang router. Di sini kita coba tambahkan satu switch lagi. Nah, kita pilih yang ini. Sini. Nah, di sini saya akan menggunakan switch yang ini. 3560. Lalu kita ke CLI. Nah, kita di sini. Lalu kalian ketik n C. Kita bisa lihat command from-nya ya, konfigurasinya conf t. Nah, ini sudah. Lalu kita ketikkan saja int fa 0/0 /1 sorry. Enter. Lalu x
lalu int nah int VLAN 10 contohnya. Nah, udah. Nah, itu sudah menambahkan int VLAN 10. Nah, kita akan coba buka router ya. Nah, kalau di router itu beda. Untuk memasukkan IP-nya pada setiap VLAN-nya itu berbeda. Kita coba ke ini teman-teman. Kita X salah X. Nah, lalu int fa 0/0 titik pakai titik ya, titik 10. Lalu nah ini sudah ya. Nah, kita coba buka switch yang menyambung ke router ya. Yang ini kita ke CLI. Nah, di sini kita coba lihat di switch ini kita N, lalu CONFT. Nah, lalu VLAN 10 salah 10 VLAN 10. Nah, ini sudah ya. Nah, kita buka lagi router. Nah, di sini sudah. Kita tunggu dulu router Sabif ya. Berarti ini itu sedang sudah konfigurasi IP seperti itu. Jika ada tulisan konfigurasi Sabif. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja encapsulation salah encapsulation dot dot 10 dot dot 1 key dot 1 key. Nah, 10. Nah, langsung enter. Nah, kita ketik IP add 10.10.10. Nah, 10-nya itu ada 4 ya teman-teman. Lalu
255. 255-nya ada 3 atau triple. Nah, titik 252 terakhirnya ya. Nah, 252, lalu enter. Nah, di sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk memasukkan VLAN di router dan di switch ya. Ini konfigurasi dasar pada router dan switch. Ini mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.